adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur semalam telah berlalu, Engkau telah melindungi, Engkau telah menjagai kami. Dan Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat memahaminya dan memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami menyerahkan waktu-waktu pemberitaan firman Tuhan, waktu-waktu perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan merenungkan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Sekali lagi, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Adik-adik bisa membukanya di Alkitabnya masing-masing ataupun bisa mengikutinya di screen HP-nya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Nah adik-adik, pada bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang janda. Dulunya suaminya adalah seorang nabi. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan dan yang tekun melakukan perintah-perintah Tuhan. Tetapi adik-adik, mereka adalah orang yang tidak mampu secara perekonomian mereka. Mereka tidak mampu secara ekonomi. Mereka terlilit hutang adik-adik yang tidak kunjung dapat dilunasi. Nah adik-adik, ibu ini pun hanya memiliki sebuah buli yang berisi minyak. Janda ini sudah tidak memiliki hal yang lain. Hal yang berharga lainnya dia sudah tidak memilikinya. Sedangkan kalau dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka kedua anaknya akan diambil daripadanya, akan dijadikan budak adik-adik untuk bekerja kepada orang yang memberikan pinjaman kepada ibu ini. Waduh, ibu ini sangat bersusah hati karena dia sudah tidak mempunyai uang, dia sudah juga tidak mempunyai barang-barang berharga, bahkan nanti anaknya akan dijadikan budak. Wah,
adik-adik ibu ini merasakan kesusahan yang sungguh-sungguh. Tetapi adik-adik, kita mau melihat nih apa yang dilakukan oleh ibu ini. Nah, ibu ini dia datang kepada Elisa. Dia datang mengadukan keadaannya kepada Elisa, nabi Tuhan pada saat itu. Janda itu meminta petunjuk daripada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang dia alami, ketidakberdayaan yang dia alami, janda ini tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan daripada orang lain, tetapi dia langsung memintanya kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Nah, adik-adik, apa jadinya? Nah, Tuhan pun menolong janda ini melalui Elisa. Elisa menyuruh dia untuk meminjam bejana-bejana kosong pada tetangga-tetangganya dan menyuruh janda ini untuk menuangkan minyak ke bejana-bejana yang sudah dikumpulkan daripada tetangga-tetangganya. Nah, adik-adik, ini merupakan hal yang tidak mungkin ya. Bagaimana dari satu buli bisa memenuhi bejana-bejana yang banyak, bejana-bejana kosong yang dia pinjam kepada tetangga-tetangganya. Dan akhirnya adik-adik, semuanya terisi penuh dan Elisa menyuruh janda itu untuk menjual minyak itu dan melunasi semua hutang mereka, bahkan untuk lebihnya mereka bisa gunakan untuk kehidupan hari lepas hari mereka. Nah, adik-adik, kita belajar nih dari seorang janda. Ketika kita mengalami kesulitan, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, adik-adik. Mungkin kita mengalami kesulitan belajar, maka kita harus meminta pertolongan daripada Tuhan. Mungkin kita melihat orang tua kita, relasi mereka tidak baik, kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan keluar, supaya Tuhan memulihkan hubungan mereka. Ataupun kita juga mengalami kesulitan perekonomian. Nah, adik-adik, kita berdoa supaya Tuhan yang akan menolong. Melalui firman Tuhan di pagi hari ini kita belajar adik-adik bahwa Tuhan dapat menolong orang-orang yang setia kepadanya dengan cara-cara yang kadang tidak masuk akal. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita di tengah-tengah kesulitan kita, dan Tuhan pun akan menolong kita sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan. Tuhan dapat menolong kita di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu adik-adik, dalam kesulitan apapun kita, mari kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu meminta pertolongan Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan di segala kondisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk orang tua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam pekerjaan mereka, usaha yang mereka lakukan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan dan selamat weekend. Sampai bertemu pada renungan harian selanjutnya. Bye-bye adik-adik.